Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa pecinta kajian online PC Belenda, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, penikmat kajian PC Bale Endah, di sini saat ini kita masih memahami, mendalami apa saja ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya saat ini kita sedang memahami Quran surat At-Tahrim ayat ke-8. Dari video-video sebelumnya saya menjelaskan berkaitan dengan taubat nasuha. Bagaimana sih yang dimaksud dengan taubat nasuha itu seperti apa? Nah, itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Demikian pula kaitan apakah ada yang disebut dengan sholat taubat? Nah, itu juga sama sudah dijelaskan. Nah, saat ini kita lanjutkan. Apa sih buah daripada taubat nasuha? Ketika seseorang sudah melaksanakan taubat yang sebenar-benarnya, lantas apa yang didapatkan oleh orang yang bertaubat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa rabbukum, mudah-mudahan Rabbmu, Tuhan kamu, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, wa yudhilakum jannatin, dan Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Kalau kita perhatikan, buah daripada taubat ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Kita bahas dulu dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat asa, di mana asa itu artinya adalah mudah-mudahan. Menurut Wahba Al-Juhaili, kalau Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan asa, meskipun dari terjemah itu mudah-mudahan, maka asa dari Allah Subhanahu wa taala itu memastikan akan terjadi. Jadi ketika orang bertaubat dengan sebenar-benarnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Demikian pula akan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, itulah ungkapan bahwasannya di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 itu menggunakan asa, di mana asa menunjukkan memastikan akan terjadi. Tentu saja asa ini kalau
disandarkan kepada lafaz Allah. Maka yang pertama, harapan kepastian yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosa kalian. Lantas apa sih yang dimaksud dengan menutupi itu? Nah, di sini disebutkan bahwasanya ungkapan yang pertama menutupi itu kalimatnya adalah ayyukaffiro. Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala akan yukaffiro. Apa sih yang dimaksud dengan yukaffiro? Bahwasanya yukaffiro itu asalnya dari kata al-kufru, kufur. Maka kufur itu artinya adalah satrus syai'i, artinya menutupi sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan kufur itu asal maknanya adalah menutupi sesuatu. Malam disifati al-kafir karena menutupi orang-orang. Jadi al-lail, malam itu memiliki sifat al-kafir. Kenapa? Karena orang-orang semuanya pada waktu malam itu ditutupi, tidak terlihat. Demikian pula petani disifati al-kafir, al-petani juga karena menutupi biji di dalam bumi. Makanya kalimat kafir itu apakah konotasinya baik atau jelek? Nah, itu tidak menjelaskan baik dan jelek al-kafir itu. Tetapi yang dimaksud dengan al-kafir itu adalah sifat. Begitu. Sifat daripada orang suka menutupi sesuatu. Malam disebut al-kafir karena menutupi orang-orang, termasuk petani pun disebut al-kafir. Kenapa petani disebut al-kafir? Karena senantiasa petani itu pekerjaannya adalah menutupi biji di dalam tanah. Jadi ketika tanah dibuka, masukkan biji kemudian ditutup. Nah, itu tugas petani itu adalah al-kafir, suka menutupi. Demikian pula awan disebut al-kafir karena menutupi matahari dan malam. Nah, kemudian dari kalimat menutupi itu nanti ada yang disebut dengan kufur nikmah, kufur nikmat. Kenapa disebut dengan kufur nikmat? Nah, maksudnya adalah menutupi nikmat. Dengan cara apa menutupi nikmat itu? Dengan cara tidak mensyukurinya. Ketika seseorang tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang disebut dengan kufur nikmah. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan at-takfir, kalau tadi dalam kata kerjanya ayyukaffiro, ialah menutupi dosa. Jadi si dosanya, ketika orang melakukan dosa, kemudian orang ini bertaubat, maka Allah akan menutupi dosanya, sehingga ia menjadi sederajat dengan orang yang tidak melakukan dosa. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah buah daripada taubat nasuha adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosanya. Maka orang tersebut sederajat dengan orang yang tidak melakukan dosa. Pemirsa kajian online PC Bale Endah, apa sih yang ditutupi? Yakni sayyiatikum, merupakan jama daripada as-sayyiatu. Yang dimaksud dengan as-sayyiatu adalah al-fi'latul qabihah, perbuatan yang buruk. Semua perbuatan yang buruk ketika orang itu bertaubat dengan sebenar-benarnya, ya, yakni menyesali, kemudian tidak mengulangi, dan dia itu betul-betul akan melaksanakan kebaikan, maka orang tersebut yang pertama Allah akan memberikan kepada dia dosa-dosa yang akan dihapuskan, dosa-dosa yang akan ditutupi. Itu yang pertama, buah daripada taubatan nasuha. Yang kedua adalah yakni selain daripada akan ditutupi dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wayudhilakum jannatin. Masya Allah. Jadi sudah dibersihkan dosa-dosanya, sudah ditutupi dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang telah bertaubat ke surga-surga, di mana surga-surga ini disifati dengan sifat tajri min tahtiyal anhar, yakni surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan yudhilakun, kalimat yudhilakum, di mana yudhilakum itu merupakan fi'il mudhari dari kata adkhala yudhilu. Artinya memasukkan kalian. Jadi tentu saja berbeda ketika ada ungkapan dakhala artinya masuk, kalau adkhala memasukkan. Kalau dakhala artinya dia sendiri yang masuk. Tetapi kalau adkhala, Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan. Oleh karena itu siapa yang memasukkannya? Yakni Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam surga dengan perantara malaikat. Masya Allah. Malaikat itu sambil berkata, "Salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin." Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Jadi kenikmatan yang paling istimewa, paling abadi, yakni orang-orang telah dipersilahkan untuk masuk surga. Di dalam kitab Sahih Muslim di sini dijelaskan bahwasannya ketika seseorang masuk surga, maka ada malaikat yang mengatakan begini, "Inna lakum antasihu fala tasqumu abadan." Sesungguhnya kalian akan sehat selamanya, maka kalian tidak akan pernah sakit. Wa inna lakum antahyu fala tamutu abadan. Silakan kalian itu akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah kalian itu mati. Wa inna lakum antashibbu fala tahromu abadan. Dan kalian pun akan senantiasa muda. Kalian tidak akan pernah merasakan tua. Wa inna lakum antan'amu fala tabasu abadan. Dan kalian pun akan senantiasa bersenang-senang dan tidak akan pernah bersedih selamanya. Maka itulah yang disebut dengan firman Allah Ta'ala, "Tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Inilah barangkali merupakan kenikmatan yang sesungguhnya, yakni orang tersebut akan senantiasa sehat, tidak akan sakit. Yang kedua, senantiasa hidup, tidak akan mati. Dan yang ketiga adalah akan senantiasa muda, tidak akan pernah mengalami tua. Dan yang keempat, senantiasa merasakan kenikmatan, tidak akan pernah bersedih. Karena ini akan sangat bertolak belakang dengan kenikmatan yang ada di dunia. Sedangkan di dunia akan ada yang namanya sehat, sakit. Demikian pula akan ada yang namanya hidup dan mati, tua, muda, kemudian akan merasakan senang dan sedih. Sedangkan nanti di surga tidak akan pernah merasakan yang namanya sakit, mati, tua, demikian pula kesedihan-kesedihan. Inilah barangkali yang ingin kita harapkan. Apa yang kita harapkan itu? Senantiasa nikmat. Maka senantiasa nikmat, senantiasa senang, itu tidak akan dirasakan kecuali di surga. Bagaimana caranya? Yakni silahkan untuk senantiasa bertaubat. Yang dimaksud dengan bertaubat adalah taubatan nasuha, taubat dengan semurni-murninya. Ketika orang tersebut melaksanakan taubat yang semurni-murninya, pastilah Allah akan, yang pertama, akan menutupi dosa-dosa. Yang kedua, akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memastikan dirinya itu merasakan kenikmatan yang nikmat selama-lamanya, yakni dimasukkan ke surga. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan inilah yang dimaksud dengan buah daripada taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosa sebagaimana dia itu tidak melakukannya. Demikian pula Allah akan memasukkan kalian ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.